Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Engsel Tani dimanapun berada. Di sini kita masih akan mereview tanaman timun batara kita. Ini masih di pemetikan yang ke-20. Semalam kita petik ini dapat sekitar 2 kintal lebih dengan masih populasi tanam di 1030 batang. Nah, di sini tanam timun ini sudah hampir terkena bercak daun. Nah, ini kuning daun dari bawah. Nah, kuning daun ini tanam timun ada 2 macam, yaitu pertama karena kutu daun. Ini kutu daun yang di atas ini kutu daun. Ini kena kutu daun. Ini hama lah ini kok kutu daun ini. Jadi kalau yang di bawah ini jamur, ya bercak daun. Ini penanggulangannya dengan fungisida insektisida. Kalau yang ini kita gunakan fungisida, itu aja. Nah, kalau untuk buahnya ya batara masih lumayan, di atas pun masih lurus-lurus. Ini kita melakukan perawatan dengan masih maksimal. Pemetikan yang ke-20 di umur usia tanam ini sudah 60-an hari lebih, ya kan. Cuman produksi hasil tadi masih cukup memuaskan. Untuk sobat Engsel Tani dimanapun berada, jadi sangat perlu diperhatikan dalam budidaya mentimun itu. Pertama, pemupukan yang berimbang serta perawatan yang maksimal, ya akan mendapat hasil yang alhamdulillah cukup lumayan, ya kan. Rata-rata ini udah hampir di perbatangnya ini menghasilkan produksi di kisaran hampir 3 kilo ini ya. Ini udah pemetikan yang ke-20. Kalau nanti ke-21 hari 21 kali kita petik, itu tadi dia udah hampir di 3 kiloan lah ini. Jadi mungkin untuk pertumbuhannya, kalau untuk 13 hari ke depan mungkin masih lumayan ini sobat tani, karena ini bakal buah juga masih menyusun ke atas, ya kan. Ini bakal buahnya, ini yang apanya masih lempang-lempang nih. Jadi untuk busuk daunnya ada juga satu-satu. Ini semalam kita lakukan setelah kita pemetikan, terus kita lakukan penyepraian, gitu kan. Ini terus berkala terus, 1 minggu 2 kali. Ini kita lakukan penyepraian inseknya maupun funginya. Nah, itu kita rolling terus untuk funginya, karena di daerah kita ini curah hujan cukup tinggi. Tiap hari ini hujan ini di daerah kita ini, ya kan. Jadi kita melakukan perawatan harus maksimal. Cuman gambaran bercak-bercaknya juga, nah ini udah mulai di sini nih. Ini bercak daun ini. Ini kita spray dengan fungisida ini antrakol sama ampistartop. Ini kita rolling terus selama seminggu 2 kali, kan begitu. Ini kalau buah di atas pun dia buahnya ini masih lempang terus. Ranjangan kita udah full ini semua nih. Dan untuk pemupukannya tetap ini seminggu sekali ini kita lakukan. Artinya supaya tadi buah yang di atas dia lempang terus. Seminggu sekali kita lakukan pemupukan. Itu untuk pemupukannya ini kita gunakan unsur kalsiumnya kita pakai, dan untuk buahnya kita pakai NPK yang tinggi kaliumnya. Nah, di sini saya masih juga menggunakan
amopos, karena untuk mempercepat pertumbuhan batang atasnya saya gunakan itu. Di sini saya tidak menggunakan urea, pupuk yang berkadar nitrogen tinggi, karena curah hujan di sini sangat tinggi ya, jadi saya tidak menggunakan unsur nitrogen murni. Karena yang saya takutkan tadi itu curah hujan tinggi, nah, pemakaian unsur nitrogen tinggi itu menyebabkan gampang terserang penyakit nantinya di tanaman kita. Ini buahnya juga masih lumayan lah ini. Mungkin kalau untuk pemetikan 15 kali ke depan mungkin masih bisa diharapkan. Jadi ini timun kita ini udah 20 kali kutip, kalau bisa nanti dia ke depannya itu 15 kali lagi berarti sekitaran 35 kali. Tapi kalau mengingat daunnya ini masih hijau kan gitu kan, saya rasa ya lebih dari itu mungkin yang kita harapkan kan, sobat Excel Tani dimanapun berada. Ini nah penyakitnya ini dia nih, yang daun-daun seperti ini kita buang. Ini buah yang bengkok ini kita potong aja. Nah, nanti kalau ala bakal buah yang di atas seperti ini dia jadi kan begitu. Nah, ini kena kutu daun juga, dipotong aja daunnya. Jadi itu tadi, ini kena juga dia kutu daun. Ini jadi tanaman ini udah usianya cukup lumayan agak tua lah ini kan, jadi memang wajar kalau penyebaran hama dan penyakitnya gampang kali menyebar. Ini tapi kalau untuk buahnya oke. Ini bakal buah masih juga di atas. Inilah keuntungan kita menggunakan bibit yang berkualitas ini. Kalau saya rasa bibit dari Panah Merah memang cukup berkualitas ini untuk timun ini di hamparan kita ini kan. Dia tak rawan tahan virus ini kalau batara ini. Ini buah di atas pun masih juga. Karena kalau untuk pertumbuhan pucuknya ini masih mau ini bikin ini pucuknya. Dia di atas apanya besar ini, pucuknya ini batangnya besar. Inilah yang masih kita harapkan seperti ini. Jadi kalau untuk pembukaannya tetap kita rutin 1 minggu sekali. Cuman di sini untuk pemakaian pupuk organiknya ini sudah saya berhentikan. Di pemetikan yang pertama semalam itu sudah saya berhentikan, karena kalau pupuk organik itu kan kadar nitrogennya cukup tinggi. Jadi di sini saya ini menggunakan pupuk anorganik aja, karena tadi saya tidak berani menanggung risiko yang terlalu tinggi, karena tadi penggunaan unsur nitrogen yang terlalu tinggi itu berakibat kepada penyebaran penyakit. Jadi kita sangat takut, karena kan walaupun di pasaran ini harga timun murah kan gitu kan, nggak pala murah kali lah. Nah, bisa dibilang masih bisa nih 2.500 hari ini, semalam itu 2.500 rupiah per kilonya. Tapi kalau produksi tadi kita memang masih lumayan, artinya di angka sekitar 200-an kilo ya kan, satu harinya masih bisa dapat itu sekitar 500.000 itu sekali pemetikan ini. Ini sudah tadi cuman 1030 batang aja ya kan, kita kelola ini lahan kita ini ya, alhamdulillah kita masih bisa kerja di sini. Yang penting kita syukuri aja lah gitu. Udah banyak ini yang terserang kutu daun ini.
daun lah ini. Kuning yang di atas itu kutu daun, kalau yang di bawah ya tadi saya bilang tadi ini bercak daun lah ini, bercak daun, busuk daun. Jadi ini penanggulangan dengan fungisida itu secara berkala, ini rolling terus. Ya, jangan bosan untuk melakukan perawatan, walaupun harganya bisa dibilang agak kurang bersahabat ya. Yang penting kalau tanaman tadi kita rawat kan begitu, jadi hasilnya ya masih bisa dirasakan. Jadi izin Pak, tadi istilahnya ini Bapak sudah masa pemetikan sudah berapa kali tadi? 20 kali. 20 kali, artinya dirata-ratakan per pohon ataupun per batang timun ini sudah menghasilkan berapa kilo tadi Pak? Ini 3 kilo per batang. Sekitar 3 kilo ya? 3 kilo. Artinya begini, sesuai dengan pengalaman Bapak, istilahnya selama menanam timun ini dirata-ratakan sampai habis ataupun sampai selesai masa panennya, itu dapat menghasilkan berapa kilo per pohon timunnya, begitu kira-kira gimana Pak? Ya kalau pengalaman saya bisa baru mencapai 4 kilo. 4 kilo ya Pak? 4 kilo lah per batangnya. Jadi kalau untuk batara ini mungkin bisa ke 5 kiloan nantinya kiranya. Iya Pak ya. Nah, ini kalau periode semalam ini saya gunakan tidak dari panah merah. Iya. Dengan jarak tanam pun saya itu kan semalam ini cuma 40 cm. Kalau ini kan dia 60 cm. Jadi dia mungkin dari nanti, nah itulah pucuk-pucuk daun nanti masih bisa mengeluarkan bakal buah. Saya rasa ini yang lebih produktif inilah ini. Dari panah merah ini. Karena tadi jarak tanamnya tidak terlalu rapat ya Pak ya, otomatis potensi pengembangan juga ini tadi tentang tunas, tentang buah, tentang bunga, ini pohon mentimun ini akan lebih leluasa dia memproduksi ya Pak ya. Iya betul-betul. Dan untuk penyebaran penyakitnya ya hamanya, penyakit umumnya kalau kita tanam tidak terlalu rapat, nah, penyebaran penyakitnya itu memang kurang itu biasanya. Berkembang penyakit itu kurang. Nah, dan saya perhatikan juga memang iya betul, ini penyebarannya kurang nih. Biasanya kalau biasa di musim tanam semalam saya pemetikan ke 10 aja itu udah terserang penyakit. Kalau ini udah 20 kali ya alhamdulillah. Kalau daun masih dibilang normal lah ya kan. Kalaupun udah kena dia bercak daun, busuk daun itu masih di bawah. Di atas ini masih normal, yang di atasnya hanya kutu-kutu daun itu pun satu-satu. Bisa dibilang yang kena itu baru satu-satu, nggak pala merata dia. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan video-video kita yang akan datang. Terima kasih Pak. Ini istilahnya sahabat Engsel Tani dimanapun berada, inilah tentang tutorial disampaikan oleh Bapak Edi tentang budidaya mentimun. Namun tidak terlepas ini upaya beliau memang istilahnya memang membuahkan hasil yang bagus kan, maka istilahnya untuk video selanjutnya kita ikuti terus saja tentang pemahamannya ataupun tutorialnya. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya. Saya rasa demikian dulu, sampai ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.